Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan surat Al-Mutaffifin, ya. Yang baca siapa nih? Surat Al-Mutaffifin. Pak Basir lagi ini suaranya habis. Ayo Pak Suruni, Pak Haji Suruni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Ya, saya yang baca. Ya, baik, kita lanjutkan kemarin terakhir ayat 7 ya. Ya, kala sekali-kali tidak, inna kitabal fujari la fi sijin, sungguhnya kitab catatan orang-orang yang berdosa sungguh di dalam sijin. Nah, sekarang ayat 8, insyaallah ayat 8 dan 9 ya. Ayat 8, wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin ya. Nah, ini menjelaskan tentang sijin ya. Kalau sebelumnya kala sekali-kali tidak, atau tidakkah kamu tahu sesungguhnya kitab orang-orang pendusta sungguh di dalam sijin. Lalu Allah bertanya, apakah kamu tahu apa itu sijin ya. Nah, ini Allah membuat pertanyaan ya. Bukan berarti Allah nggak tahu. Kalau Allah membuat pertanyaan tuh kayak seperti Allah membuat pertanyaan di beberapa surat ya, seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah ya. Nah, ini maksudnya ya, Allah ingin menegaskan gitu ya. Kalau Allah mau langsung jelasin apa sijin itu bisa, tapi Allah buat pertanyaan dulu. Nah, ini dari pertanyaan ini ulama menafsirkan ya, ada 4 hal ya yang dimaksud dengan pertanyaan ini, wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin ya. Jadi Allah enggak mau langsung memberi menjelaskan tentang sijin, tapi Allah memberi pertanyaan dulu ya. Ini ulama menafsirkan ada 4 hal, sebenarnya banyak ya, tapi karena keterbatasan ilmu jadi 4 saja ya. Yang pertama ya, yang dimaksud ya, pertanyaan apakah kamu tahu apa sijin, yaitu memberikan gambaran tentang kedahsyatan tentang sijin ya, menggambarkan tentang kedahsyatan sijin. Jadi ini dahsyatnya dahsyat yang parah ya. Kalau iliin kebalikannya ya, dahsyat yang istimewa ya. Ini dahsyat semua ya. Kalau sijin itu
Dasarnya parah karena apa? Adanya di bawah, terus tempatnya gelap, sempit, ya, terus paling rendah di lapis ketujuh bumi ya. Nah ini menunjukkan dasarnya sijin, karena ini terjadinya antara sijin dan iliin itu terjadinya di hari kiamat nanti. Semua kejadian di hari kiamat pastinya dahsyat ya, mulai dari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ditiupnya sangkakala ya oleh malaikat Israfil ya, lalu semua bangkit, semua makhluk. Nah itu semua kejadian-kejadian itu dahsyat semua, dan termasuk si jin dan iliin nanti ini adanya di akhirat, dan ini semua kejadian-kejadian dahsyat ya. Si jin itu dahsyatnya parah ya, kebalikannya iliin. Kalau si jin di bawah, iliin nanti di atas ya, tempatnya paling atas itu untuk orang-orang yang abror, yang berbakti atau yang berbuat baik. Kalau si jin untuk pendosa, pujar ya. Nah itu menggambarkan betapa dahsyatnya ya tempat itu ya, dan hanya Allah yang tahu tempatnya ya. Ya, itu yang pertama ya. Maksud dari pertanyaan wa ma adraka masijin itu Allah ingin menunjukkan betapa dahsyatnya sijin. Yang kedua ya, Allah ingin menyampaikan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui tentang sijin ya. Kenapa hanya Allah yang mengetahui tentang sijin? Karena sijin ini termasuk hal yang gaib ya, maka hanya Allah yang tahu ya. Ya sekarang kita jangankan suruh mengetahui hal yang gaib tentang hari kiamat, itu masih jauh ya. Kita untuk mengetahui hal yang gaib besok aja kita nggak tahu besok akan terjadi apa, seperti apa. Jangankan besok, 1 jam lagi deh apa kita tahu nanti akan terjadi apa ya. Nah, bisa jadi ya dapat rezeki tiba-tiba atau bisa musibah tiba-tiba ya, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Nah, jadi 1 jam kemudian aja kita nggak tahu, apalagi kita mengetahui hal yang gaib nanti di hari kiamat. Jadi hanya Allah yang tahu ya. Nah, meskipun Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah tentang si jin ya, dan Rasulullah telah menjelaskan ya, telah menceritakan tentang si jin, yaitu si jin tempat yang gelap, yang sempit, adanya di dasar, di bawah lapis bumi yang ketujuh. Tapi itu baru sebagian sedikit ya, dan yang tahu detailnya tentang si jin itu hanya Allah ya. Jadi Rasulullah itu tahu dari Allah gitu, dan sebagian rasul-rasul ya itu atas izin Allah diberitahu ya, dan itu pun hanya sedikit yang diketahui dibanding Allah ya. Itu Allah mengetahui secara detail karena Allah yang menciptakan ya. Jadi Rasulullah pun itu hanya sebagian kecil aja mengetahui tentang si jin ya. Dan ini menandakan bahwa Rasulullah tidak tahu dengan hal yang gaib ya. Nah ini ada satu kisah ya, ketika dalam perjalanan Rasulullah ya bersama sahabat dan juga Aisyah waktu itu ikut. Aisyah rupanya kalungnya terjatuh nih, maka Aisyah lapor kepada Rasulullah, ya Rasul gitu, kalung saya jatuh gitu. Maka Rasulullah menghentikan rombongan, coba berhenti dulu gitu, ini kalung Aisyah terjatuh, disuruh sahabat untuk mencari. Maka semua sahabat mencari kalung Aisyah, ditelusuri jalan yang udah dilewatin, dia kembali ya, lewatin jalan yang udah dilewatin, dicari secara
detil ya, sampai waktunya menjelang malam ya. Nah, karena udah menjelang malam maka diputuskan untuk bermalam di tempat itu ya. Dan qadarullah tempatnya itu nggak ada air. Padahal air kan penting buat wudu, buat minum, buat nyuci, buat bersih-bersih ya. Nah, itu nggak ada air. Sampai akhirnya Abu Bakar marah-marah sama anaknya yang bernama Aisyah. Ini gara-gara kamu ini satu rombongan jadi bermalam di tempat yang nggak ada air katanya. Nah, kalau misalkan nih bapak-bapak, kalau istrinya ngilangin kalung, kira-kira yang marah suaminya apa ini nih? Apa orang tuanya nih? Suami mah enggak ya, kamar ya. Cuman kesel aja. Ya. Nah, jadi ketika ya terjadi seperti itu, maka bersamaan dengan turun ayat tentang tayamum ya. Nah, dari situlah ya akhirnya turun ayat tayamum ini yang mendapatkan manfaat orang-orang yang sedang melakukan apa di tempat itu ya. Orang-orang tersebut mendapatkan manfaat, termasuk orang setelah itu ya, termasuk kita nih mendapatkan manfaat dari cara bertayamum, termasuk nanti sampai akhir zaman, orang-orang akhir zaman ya. Nah, disitulah ya keberkahannya Aisyah ya, ketika Aisyah kehilangan kalung justru mendapatkan ayat tentang tayamum, dan itu bermanfaat nanti buat orang-orang yang sampai akhir zaman ya. Nah, ini juga pelajaran, artinya apa, kalau terjadi sesuatu kita jangan berpikir negatif, selalu positif thinking. Di balik satu kejadian pasti ada hikmah. Rupanya Allah memberi kejadian ya dengan hilangnya kalung Aisyah, ada hikmahnya, ingin memberi ayat tentang tayamum, dan ini sangat bermanfaat. Disitulah keberkahan Aisyah. Ya. Nah, karena nggak ketemu ya, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk udah kita lanjutkan perjalanan gitu ya. Nah, setelah mau melanjutkan perjalanan, unta mulai berdiri, ternyata kalungnya ada di bawah unta, ketutupan. Ya. Nah, ya, sampai sahabat bilang, wah ini kalungnya ada di bawah ketutupan unta. Ketika untanya berdiri baru ketahuan. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah itu tidak tahu tentang hal yang gaib ya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tahu tentang hal yang gaib gitu ya, nah itu terlalu berlebih ya. Bahkan ada ya orang yang menyanjung-nyanjung Rasulullah dengan syair-syair yang mengatakan bahwa Rasulullah lah orang yang dermawan tentang dunia seisinya dan akhirat. Nah, ini benar apa salah pernyataan ini? Kedermawanan Rasulullah adalah dunia dan akhirat, benar apa salah? Hah? Hah? Salah. Jadi dunia seisinya dan akhirat itu atas rahmat Allah dan kedermawanannya ya. Jadi Rasulullah itu ya atas izin Allah bisa memberi syafaat, bisa ini, itu pun hanya sebagian gitu ya. Jadi semua rahmat dan kedermawanan Allah gitu. Atau misalkan ada juga nih syair-syair yang mengatakan bahwa apa ya, Rasulullah itu ilmunya mengetahui tentang lauh mahfud dan al-qalam. Jadi al-qalam kan yang menulis tentang lauh mahfud dan mengetahui apa itu yang di lauh mahfud. Nah, itu lauh mahfud juga kan hal yang gaib. Nah, itu juga salah ya. Jadi hanya Allah lah yang tahu tentang lauh mahfud, hal yang gaib ya. Nah, bahkan
Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang hamba. Jadi janganlah terlalu memuji-muji yang berlebihan. Memang kita disuruh untuk menghormati Rasulullah, mencintai Rasulullah, bahkan kita disuruh mencintai Rasulullah lebih dari mencintai orang tua sendiri, anak sendiri, istri sendiri, bahkan semua orang yang ada di dunia ini. Kita harus lebih mencintai Rasulullah dibanding semua orang yang ada di dunia ini. Bahkan kita juga disuruh untuk memuji-muji Rasulullah, tapi jangan terlalu berlebihan. Ini Rasulullah juga enggak mau dipuji secara berlebih-lebihan. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian memuji-muji aku secara berlebihan, itu sama saja seperti seorang Nasrani, kaum Nasrani yang memuji-muji putranya Maryam, yaitu siapa? Isa Al-Masih. Itu kan kaum Nasrani memuji Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Isa dianggap sebagai anaknya Tuhan. Nah, jadi kalau kita memuji-muji Rasulullah secara berlebih-lebihan, kata Rasulullah, itu sama saja kamu seperti kaum Nasrani yang memuji-muji Nabi Isa, yang dianggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Nah, ini juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena Rasul sendiri menyatakan sebagai hamba. Kalau misalkan sebagai hamba terus dianggap Rasulullah mengetahui semua hal-hal yang gaib, Rasulullah terus mengetahui tentang lauh mahfuz, Rasulullah kedermawannya meliputi dunia seisinya dan akhirat, berarti dia udah melampaui sebagai seorang hamba. Karena seorang hamba ada keterbatasan. Sedangkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa beliau adalah seorang hamba, ada keterbatasan. Nah, jadi semua ini atas rahmat dan kedermawanan Allah. Nah, seperti itu. Jangan salah nih, karena banyak nih syair-syair termasuk yang kita berjanji tadinya kan mau nandingin orang-orang Nasrani. Nah, itu banyak pujian-pujian yang jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Nanti kita menjadi seperti kaum Nasrani, kata Rasulullah, seperti itu. Nah, penting ini. Nah, jadi Rasulullah itu tidak tahu tentang hal yang gaib. Buktinya kalung aja hilang nggak tahu sampai dicari-cari. Nah. Lalu yang berikutnya tadi yang kedua yang ketiga, kenapa Allah bertanya wa ma adraka ma sijin, untuk menjelaskan bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Muhammad, wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu Muhammad, kayaknya kan Muhammad nih, Nabi Muhammad, wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu Muhammad apa itu sijin. Nabi Muhammad ini enggak tahu awalnya, maka dijelaskanlah oleh Allah tentang sijin. Nah, ini Nabi Rasulullah banyak diberi ilmu sama Allah baik itu sijin, iliyin, apa itu hari kiamat, apa itu syariat-syariat, semua Allah berikan ilmu kepada Rasulullah, itu merupakan karunia. Dan dengan adanya ilmu ini agar kita tidak sombong atau tidak membanggakan diri, bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Jadi apa yang kita punya ilmu itu semuanya dari Allah, dan jangan terlalu membanggakan diri. Ada pepatah yang mengatakan di atas ilmu itu, di atas langit ada lagi langit yang lebih tinggi. Artinya orang yang pinter pasti ada lagi yang lebih pinter dan kita nggak ada apa-apanya gitu dibanding yang lain.
Jadi nggak usah membanggakan diri, nggak usah menyombongkan diri. Bahkan malaikat aja ketika ditanya ya sama Allah di surat Al-Baqarah itu ayat 32 ya, itu malaikat menjawab bahwa aku tidak tahu apa yang engkau berikan, dan aku hanya tahu apa yang engkau ajarkan kepada kami gitu. Ada Ustaz? Ya. Nah itu seperti itu. Jadi ketika malaikat ditanya, dia jawab, Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak ada ilmu atas itu, dan aku hanya tahu apa yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya apa? Malaikat itu tawadu ya, rendah hati. Ketika Nabi Adam ya waktu itu dikasih ilmu ya, diberi ilmu tentang nama-nama semua sesuatu ya, dikasih tahu nama-nama sesuatu ya, kan malaikat protes nih, kok kenapa ya Allah manusia yang banyak melakukan pertumpahan darah dan banyak saling membunuh gitu. Aku lebih tahu. Maka dites tuh malaikat, coba kalau kamu tahu sebutkan semua nama-nama benda. Malaikat mengatakan, Maha suci engkau ya Rabb ya, aku tidak tahu dan aku hanya tahu apa yang engkau ajarkan kepada kami ya. Itu artinya ini tawadu ya, orang makin tinggi harusnya memang harus tawadu ya. Makanya pantas kalau ada pepatah yang mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Karena apa? Karena kosong isinya. Jadi bunyi nyaring. Coba kalau ada isinya ya, nah, itu nggak akan nyaring ya. Nah jadi kalau Ustadz yang banyak ngomong gimana? Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Bukan tong kosong berbunyi nyaring ya. Ya, jadi agar kita tidak membanggakan diri ya, menyombongkan ya, kita paling enggak harus belajar dengan guru. Biasanya orang yang enggak menyadari ya akan ilmunya, merasa dia paling tinggi, itu orang yang belajar otodidak biasanya ya. Mereka merasa wah saya mah atas ini sendiri, otodidak, nyari sendiri gitu, dari Google dari mana gitu. Nah itu dia nggak menyadari ya, bahwa ilmu itu sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi. Nah tapi kalau kita berguru ya, maka kita akan menyadari bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, terutama dibanding guru kita yang mengajarkan kita ya. Ternyata kita ini sangat kecil, ilmunya sedikit ya dibanding guru kita ya, banyak memberikan ilmu. Nah, jadi pentingnya kita berguru agar kita enggak membanggakan diri atau enggak menyombongkan bahwa kita ini sebenarnya ilmunya enggak ada apa-apanya dibanding guru kita, apalagi dibanding Rasulullah, apalagi dibanding Allah, enggak ada apa-apanya ya. Nah, artinya dengan Allah memberi pertanyaan ini menunjukkan bahwa ilmu adalah satu karunia. Rasulullah diberi ilmu oleh Allah itu adalah satu karunia. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu Muhammad apa itu sijin? Nah, Rasulullah enggak tahu tuh, maka dikasih tahu ya. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. Nah, ini untuk menjelaskan metode bertanya. Nah, sering kan saya suka ceritakan, Allah suka bertanya ini untuk apa? Untuk mengajarkan, ini penting. Penting buat siapa? Buat guru, buat orang tua ya. Nah, itu kan orang tua mendidik anak ya. Nah, ini metode pertanyaan ya. Allah jadi memberi pertanyaan supaya apa? Supaya menjadi perhatian ya buat orang-orang gitu. Sebenarnya Allah bisa aja menjelaskan langsung si jin adalah ini gitu. Nah, tapi Allah memberikan pertanyaan ya untuk apa? Untuk perhatian. Sebenarnya pertanyaan ini ya
bukan Allah nggak tahu, ya kayak seperti masa sih kamu begitu aja nggak tahu gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Kata-katanya bertanya tapi sebenarnya pernyataan. Masa sih begitu aja nggak tahu? Ya. Nah begitu juga Allah ya. Allah memberi pertanyaan bukan Allah nggak tahu, makanya Allah langsung menjawab dengan jawaban. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Langsung Allah jawab, kitabum marqum, yaitu kitab catatan yang tertulis ya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa inilah metode yang baik ya. Coba kalau misalkan monolog gitu ya, kayak seorang ustadz cerita aja nggak ada interaktif gitu, atau nggak ada tanya jawab, itu bisa ngantuk gitu ya. Nah dengan adanya tanya jawab, diskusi atau interaktif, nah itu juga nggak akan mengantuk. Nah ini Allah juga seperti itu ya, ini memberikan metode pengajaran agar ya menjadi perhatian, sehingga orang jadi penasaran. Wa ma adraka ma sijin, penasaran tuh orang. Nah ketika orang udah penasaran, maka dia udah siap otaknya untuk menerima ilmu ya. Ketika orang udah penasaran, maka dia udah siap-siap nih mau menerima ilmu, maka ketika disampaikan maka mudah masuk ya. Nah itu ya, Allah mengajarkan metode seperti itu ya. Kayak seorang guru aja ya, ketika mau mulai pelajaran, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan dapat hadiah. Nah udah siap-siap tuh ya, fokus tuh pikirannya karena dia ingin menjawab gitu. Nah begitu juga Allah ya, ketika mau menjelaskan Allah beri pertanyaan sehingga orang jadi bertanya-tanya dan penasaran apa nih. Nah ketika Allah jelaskan ya, maka dia udah siap untuk menerima apa yang disampaikan. Ini ya satu metode yang Allah sampaikan untuk pelajaran bagi, bukan hanya buat guru-guru atau ustadz, tapi buat orang tua juga seperti itu. Kamu tahu gak nak, misalnya kalau misalkan masuk PTN gitu, untungnya apa tuh ya, apa tuh bi, misal gitu. Nah, itu baru kita jelasin gitu ya. Kalau langsung jelasin mungkin nggak fokus seperti itu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya boleh. Pakai mic kita kasih. Pakai mic. Biar yang lain dengar. Rasul nggak tahu saya nggak itu. Bagaimana tuh yang Rasul mengatakannya kuburannya ini sedang di atas tubuhnya, yang ini karena ini, yang ini karena ini. Gimana tuh? Kan misalnya di Lampung kan juga. Ya. Jadi tadi udah saya jelaskan bahwa Rasul-Rasul itu ada sebagian yang diberitahu oleh Allah, ya, tapi itu pun sedikit, ya, hanya sedikit dibanding ilmunya Allah, ya. Jadi Rasulullah nggak mengetahui hal yang gaib secara menyeluruh, itu atas izin Allah, ya. Kayak seperti Rasulullah ketika berjalan sama sahabat kan, Rasulullah tersenyum-senyum itu, ya. Lalu ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul engkau senyum-senyum aja? Itu tadi malaikat membisikin setan takut melihat Umar kabur. Rasulullah nggak lihat, tapi malaikat yang ngasih tahu. Nah jadi begitu juga hal-hal yang gaib ya, Rasulullah itu atas izin Allah ya. Kayak siapa, Nabi Khidir juga gitu atas izin Allah gitu. Beliau tahu kejadian yang akan datang gitu. Jadi itu hanya sedikit, dan itu untuk kepentingan nanti Allah ingin menunjukkan gitu. Ini loh bahwa Rasulullah bisa seperti ini gitu ya. Jadi hanya sedikit, nggak semua. Itu sebagian Rasul-Rasul ada yang diberitahu, itu pun hanya sedikit ya. Ada lagi? Kita lanjutin ke ayat berapa? 9 ya. Kitabum marqum ya. Jadi Kitabum marqum adalah kitab catatan yang
tertulis ya. Jadi nanti orang-orang yang pujar, orang-orang yang pendosa ya. Kemarin kan udah dijelasin, pujar adalah orang yang berdosa ya, kita semua berdosa, tapi bedanya kalau pujar ini dia dosa tapi nggak malu ya, diungkapin dosa-dosanya bahkan bangga gitu. Nah itu pujar ya. Nah nanti orang-orang pujar di akhirat dia matanya akan terbelalak kaget melihat kitab catatan. Lah kok ini kitab catatan bisa lengkap gini, detail gini. Dia kaget gitu. Semua dosa-dosanya ya itu ditulis semua ya. Dan dia akan kaget melihatnya gitu. Nah ini ada di surat Al-Kahfi ayat 49 ya. Allah jelaskan tentang gimana orang-orang kafir itu kaget melihat kitab catatannya gitu. Surat Al-Kahfi surat berapa? 18 ayat 49. Ya, wa wudi al-kitab ya, dan diletakkan kitab-kitab fatarul mujrimin, maka kamu melihat orang-orang yang berdosa musbikin mimma fihi ya, dia musbikin tuh kaget gitu ya, dari apa yang di dalamnya, wa yaquluna, dan mereka berkata ya wailatana ya, celakalah kami, malihajal kitab, kitab apa ini katanya gitu. La yughadiru saghiratan, tidak ada yang tertinggal ya, baik yang kecil wala kabiratan maupun tidak pula yang besar ya, ila ahsoha, kecuali semuanya tertulis. Nah ini dia kaget kok semuanya tertulis, baik hal-hal yang kecil maupun yang besar ya. Hal-hal yang kecil contohnya apa misalnya? Misalnya kita misal lagi jalani sama istri nih ya, terus istri lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada nih wanita lewat, kita lihat, kita lirik gitu, wah kita ngebayangin kok lebih cantik daripada istri saya. Nah itu dicatat tuh nanti tuh, ngelirik-ngelirik gitu. Makanya kita ngelirik-ngelirik ya dicatat. Atau ya ini yang kecil-kecil nih, kita lagi sholat ya, terus pakai batu cincin, kita lirik cincinnya, waduh berkilau nih. Nah itu dicatat itu ya. Atau misalkan lagi sholat, di depannya ada orang yang pakai baju, ada tulisannya di belakang. Nah, kita baca deh tuh, gathering family tahun Desember 2024, lengkap sampai bawah gitu. Nah itu dicatat itu hal-hal yang kecil seperti itu Allah catat gitu. Nah, apalagi hal-hal yang besar gitu. Hal-hal yang besar contohnya seperti apa? Misalnya beli sekarang apa tuh kayak judi online, meskipun nilainya kecil cuma 1.000 misalnya ya, tapi tetap itu sesuatu yang besar. Karena apa? Karena judi itu kan dosa yang besar itu ya. Meskipun nilai yang kita pasang kecil, tapi tetap itu satu yang besar karena perbuatannya adalah perbuatan yang besar. Seperti miras, minuman keras, nah itu juga satu yang besar. Terus apalagi berzina, membunuh, itu apalagi lebih besar lagi ya. Nah itu semua akan dicatat oleh Allah ya. Nah, di sini dikatakan semua akan dicatat, baik yang kecil maupun yang besar. Sampai dia mengatakan ya wailatana, celakalah kami. Ini apa ini, kitab catatan apa ini katanya? Malihajal kitab catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Nah, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, semuanya dicatat. Wa wajadu ma amilu, dan kami mendapati apa yang kami lakukan hadir, situ tertulis katanya. Hadirat itu artinya tertulis. Nah, semua yang dilakukan terus, wala yatslimu rabbuka ahada, dan tidaklah Allah menjolimi ya, Tuhan menjolimi seseorang pun atau sesuatu pun ya. Nah jadi
nanti ya orang-orang yang pujar itu nanti akan mendapati semua perbuatannya itu akan ditulis ya. Dan Allah tidak menjolimi seorang pun. Maksudnya apa? Semua yang dilakukan itulah yang ditulis, nggak ada ditambah-tambahin, nggak ada dikurang-kurangin ya. Dan ini juga yang nulis adalah malaikat, jadi nggak akan lewat gitu ya. Dia amanah. Kalau manusia yang nulis ya bisa ngantuk, bisa tidur, bisa disogok, jangan ditulis dulu dah. Ini uang nih. Misalnya mau ditilang, jangan ditilang dulu, nih ada uang nih. Oh iya deh, nggak jadi deh gitu. Nah, kalau malaikat nggak bisa itu, dia amanah, semua ditulis ya, detil ya, sedetil-detilnya gitu. Nah, juga itu tidak menjolimi karena apa yang ditulis sesuai dengan perbuatannya, jadi tidak menambahkan, tidak mengurangi, dan juga tidak membocorkan. Jadi Kitabul Marqum itu sifatnya mahtum. Mahtum itu dikunci rapat sehingga nggak bisa bocor gitu ya. Setan pun nggak bisa tuh membocorkan atau merubah gitu. Jadi udah mahtum, terkunci, ketutup rapat ya. Itu sifat Kitabul Marqum. Jadi Kitabul Marqum ini ada ya, jadi bukan sebagai angan-angan. Kita jangan ngebayangin Kitabul Marqum itu warnanya apa, terus ukurannya seperti apa, lebarnya seberapa ya. Yang kita ini yang penting, karena Allah nggak membahas masalah itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengisi kitab catatan itu dengan baik ya, kitab-kitab itu, sehingga nanti di sana kita ketika melihat kitab catatan senyum, senang gitu ya, nggak terbelalak kaget karena isinya dosa semua gitu. Nah, makanya kita yang penting adalah mengisi ya, misal dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat ya, pokoknya dengan hal-hal yang diperintahkan Allah ya, itu yang penting. Bukan kita pengen tahu seperti apa gitu ya. Rasulullah pernah mengatakan ya, itu ketika seorang pendosa ya, yang orang pujar itu diberi catatannya, itu kitab catatannya sepanjang mata memandang, itu isinya catatan dosa semua itu. Jadi sejauh mata memandang, ini nggak ada halangan nih, semua sejauh mata memandang, nah itulah kitab catatannya. Banyak ya, detil, semua hal-hal yang kecil semua ditulis, bahkan sebesar jarah pun ditulis gitu ya. Jadi kita yang penting bagaimana mengisi buku catatan ini agar kita nanti begitu melihat catatannya senang dan senyum gitu. Nah itu yang penting ya. Masalah bentuknya atau ukurannya enggak penting ya, karena Allah juga enggak ngebahas seperti itu ya. Lanjut nih kita nih. Ya, jadi yang pasti kitab catatan ini ada ya, bukan angan-angan atau bukan hayalan, tapi ini ada. Dan apakah Allah butuh kitab catatan? Karena yang jadi pertanyaan, butuh gak Allah kitab catatan? Tidak. Karena Allah Maha tahu ya. Jadi meskipun nggak dicatat pun Allah tahu ya. Meskipun malaikat nggak mencatat ya, Allah nggak bingung ya, nih si ini dosanya gimana, berapa banyak, si itu gimana gitu. Nah itu Allah nggak bingung dan Allah nggak ada kepentingan. Lalu kenapa Allah perintahkan untuk mencatat? Ini karena Allah sayang sama kita ya, makanya Allah suruh catat. Coba kalau misalkan kita diperingatkan nih sama Allah, ini loh nanti kamu kalau berbuat melakukan sesuatu itu kamu akan dicatat semuanya secara detail, bahkan sebesar jarah pun akan dicatat gitu. Nah ini kan artinya peringatan dan nanti akan diperlihatkan di akhirat. Nah ini kan kita jadi hati-hati
dengan diperingatkan seperti itu. Nah, dengan hati-hati sehingga kita melakukan sesuatu pun hati-hati ya, untuk berbuat maksiat atau berdosa lebih hati-hati. Nah, ini menguntungkan buat kita ya, bukan buat Allah. Dengan kita melakukan perbuatan sesuatu dengan hati-hati ya, apalagi perbuatan maksiat ya, dengan hati-hati nggak berani melakukannya, maka itu akan menguntungkan kita. Makanya Allah menyuruh mencatat, itu menandakan Allah sayang sama kita. Dan yang pasti kitab catatan itu ada dan itu dicatat secara detail ya. Ini ada di surat surat apa ya? Di surat, taruh saya lupa nih. Surat Sabah surat berapa? 34 ya. Ayat 3. Ini saya cepetin aja ya biar keburu ya waktunya ya. Masih panjang masalahnya. Ayat 3 ya. Wa qala ladzina kafaru la ta'tina sa'ah, dan berkata orang-orang yang kafir, tidak akan datang kepada kami hari kiamat. Kul, katakanlah, bala wa rabbi, ya, bahkan Tuhanku, la ta'tiyannakum ya, sungguh akan mendatangkan pada kalian alimil ghaib, dia yang mengetahui tentang yang gaib, Allah yang mengetahui yang gaib. La ya'jubu anhu misqala jarrah, bahkan sekecil jarrah pun ya, lebih kecil dari jarrah pun ya, Allah mengetahui fis samawati wala fil ard, bahkan di langit pun maupun tidak pun di bumi ya, tidak pula di bumi Allah mengetahui. Wala asgharu, baik yang kecil tidak yang kecil, min jalika, yang demikian wala akbar maupun yang besar, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang nyata. Jadi di dalam surat Sabah ini bahwa semua itu nanti akan dicatat ya, bahkan lebih kecil dari jarrah aja udah kecil ya, itu lebih kecil dari jarrah pun nanti akan dicatat, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, lebih kecil dari jarrah ya, itu akan dicatat oleh Allah ya, tidak di langit maupun di bumi ya, baik yang kecil maupun yang besar ya. Nah, Kitabul Marqum ini ada dua pendapat nih. Kalau yang pertama ini pendapatnya bahwa semua perbuatan itu akan dicatat ya oleh malaikat. Itu yang pertama ya, yang kita bahas ini, bahwa Kitabul Marqum yang pertama, semua perbuatan akan dicatat oleh malaikat dengan detail. Yang kedua ya, Kitabul Marqum adalah takdir. Artinya apa? Itu sudah dicatat, disimpan di Lauh Mahfuz. Jadi semua perbuatan kita, rezeki, nasib, semuanya itu sudah dicatat ya oleh Al-Qalam. Ya. Jadi kita ngaji duduk di sini itu udah dicatat itu. Ya. Kita mau melakukan apa itu udah dicatat semua kejadian, bahkan termasuk kita masuk surga, masuk neraka udah dicatat. Ya, jadi itu yang dimaksud Kitabul Marqum. Artinya apa? Suatu takdir, kitab yang sudah dicatat oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu ya sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Ya. Kalau tadi kan semua perbuatan dicatat, kalau ini kitab takdir yang sudah dicatat oleh Allah. Jadi sebelum ya diciptakan bumi itu ini dulu dibuat Al-Qalam untuk mencatat semua peristiwa kejadian, termasuk kita dari mulai lahir sampai sampai meninggal itu ya. Nah, itu dicatat secara detail ya. Kalau misalkan secara globalnya mungkin rezeki kita, umur kita ya, jodoh kita, tapi secara detail ya, misalnya kita lahirnya di bidang siapa, terus tanggal berapa, hari apa, terus yang gendong pertama siapa, mertua apa orang tua, terus
yang bantuin siapa. Nah itu semua dicatat detil ya. Bayangin di Lauh Mahfuz itu udah dicatat semua takdir kita secara detil. Bahkan kita masuk surga atau masuk neraka itu udah dicatat. Nah, sekarang nih khusus mengenai surga dan neraka nih ya, catatan. Nah, terus gimana kalau seandainya kita udah dicatat, buat apa kita sholat capek-capek? Toh udah dicatat gitu, masuk surga, ya ibadah capek-capek, atau sebaliknya lah, buat apa kita udah ketahuan masuk neraka pakai sholat pakai ini ya, mending nikmatin aja tuh udah tahu gitu, nanti udah dicatat gitu ya. Nah itu justru kata Rasulullah ikmal. Itu sahabat waktu itu nanya gitu, ya Rasul buat apa kita kalau udah dicatat harus sholat harus ini capek-capek, tuh udah dicatat oleh Allah gitu. Nah kata Rasulullah ikmal, lakukanlah, beramallah, kerjakanlah gitu. Itu justru ya, apa yang kita lakukan itu yang menunjukkan takdir kita gitu. Ketika kita misal duduk di sini ngaji ya, nah itu artinya kita dimudahkan takdir kita untuk ke surga. Nah, sekarang ngaji itu termasuk perintah yang baik gak? Nah itu kan tujuannya untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan pahala biar masuk surga. Nah kita dimudahkan, berarti dengan kita melakukan ini menunjukkan takdir kita insya Allah dimudahkan untuk masuk surga ya. Karena nggak setiap orang bisa punya kesempatan untuk ikut ngaji, bisa kesempatan untuk ke masjid gitu. Nah ini menunjukkan bahwa dengan kita dimudahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah, nah ini menunjukkan takdir kita dimudahkan untuk masuk surga. Atau dimudahkan kalau orang-orang yang berbuat maksiat dimudahkan juga deh. Nah itu menunjukkan takdirnya dimudahkan untuk masuk neraka. Nah makanya kata Rasulullah ikmal, lakukanlah apa yang udah kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa takdir kita itu ya dimudahkan. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, nah itu berarti kita dimudahkan untuk masuk surga ya. Karena banyak orang-orang yang terhalang melakukan kebaikan ya, mungkin belum ikhlas atau pikirannya masih dunia gitu seperti itu. Nah jadi meskipun udah dicatat di Lauh Mahfuz, kita sebenarnya udah mengetahui oh kita dimudahkan, insya Allah takdir kita dimudahkan juga untuk masuk surga. Nah itulah tanda-tanda ya. Ibu mau nanya, kasih mic, pakai mic Bu biar semua dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah takdir itu bisa berubah dengan doa? Iya. Jadi ada kodo, ada kodar ya. Ya, jadi kalau takdir kayak seperti udah ditetapkan umur, ya udah itu. Terus apalagi rezeki ya. Nah kalau kodo ya, nah itu kita bisa berdoa sama Allah supaya dimudahkan, diringankan. Nah seperti itu Bu ya. Cukup ya. Kita hotmail Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.